Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kali ini, saya Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 10 Batam, akan memaparkan koneksi antar materi modul 14 tentang budaya positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun konsep inti yang pertama dari budaya positif yaitu tentang disiplin positif. Pendekatan disiplin mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Dan pembahasan kedua dari budaya positif yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun yang menjadi motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal yang datang dari luar diri seseorang. Sedangkan untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal yang lahir dari dalam diri sendiri. Dan untuk menumbuhkan motivasi perilaku manusia yang bersifat internal, maka penting untuk menghargai pemberian hukuman atau pemberian hadiah secara berlebihan untuk meminimalkan motivasi eksternal yang ada dalam diri murid. Selanjutnya, untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui posisi kontrol dari seorang guru. Adapun posisi kontrol dari seorang guru yaitu 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang seharusnya kita lakukan merupakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Konsep inti yang keempat dari penerapan budaya positif yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan yang kedua yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta menjalankan perannya melalui kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan keterkaitan yang ketiga antara budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan masih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, dan yang paling tinggi saya lakukan masih di posisi kontrol sebagai pemantau. Seharusnya saya menangani masalah dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sering menangani kasus siswa perempuan yang tidak mengenakan seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah dan sering berdandan berlebihan di kelas dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dan yang masih harus saya perbaiki yaitu posisi kontrol saya sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya masih sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, atau pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika ada anak yang berbuat kesalahan. Dan tentu saja ada perasaan was-was jika anak memendam perasaan amarah karena sikap saya. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Sangat jarang bagi saya untuk melakukan validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan. Hal penting lainnya yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat anak yang lebih luas. Demikian video pemaparan saya, semoga bermanfaat dan dapat menciptakan budaya positif di sekolah maupun lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.